Om Swastiastu, yang terhormat Bapak dosen pembimbing dan guru Pamong, saya Niwean Sinta, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga, jurusan Biologi di LPTK IKIP Saraswati. Saya akan melaksanakan PPL di SMA Negeri 1 Krambitan. Berikut video PPL yang saya laksanakan. Salam jadi. Om Swastiastu. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Ya. Coba dulu dilihat di kolong meja, di bawah meja apakah masih ada sampah? Kalau masih ada sampah, silakan dibuang dulu di tong sampah. Siapa yang pikir hari ini? Siapa yang pikir hari ini berarti sudah melaksanakan tugas pikirnya dengan baik ya. Coba perhatikan layar di depan, bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah dalam emotikon sangat senang, sedih, atau tidak bersemangat? Yang mana ini? Senang. Kenapa senangnya? Karena suka pelajaran biologi. Karena suka mata pelajaran biologi. Ibu ingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Yang pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, mengikuti proses pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, sportif, mau menerima masukan dan mengakui bila melakukan kesalahan. Yang keempat, mengangkat tangan kalau ingin bertanya adalah ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada guru. Ya, ini kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya. Sebelum kita memulai ke materi selanjutnya, ada pertanyaan untuk materi sebelumnya. Apakah kalian masih ingat tentang keanekaragaman hayati? Masih. Apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati merupakan bentuk kehidupan yang ada di bumi, baik itu berupa organisme maupun ekosistem tempat mereka tinggal. Untuk keanekaragaman tingkat gen, Ibu jelaskan sedikit. Ada contohnya adalah warna mata pada manusia, bulu pada hewan, dan jenis-jenis mangga. Itu tentang keanekaragaman hayati. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi yang sangat luar biasa, yang bersinggungan langsung dengan kehidupan kalian di dunia nyata, tentang lingkungan tempat kalian tinggal pada khususnya, dan secara global tentang bumi tempat kita tinggal, ya, tentang lingkungan yang seimbang. Apakah kalian sudah membuang sampah pada tempat dan jenisnya? Jenis-jenis sampah ada berapa? Ada 3. Sampah ada 3, organik, anorganik, dan Residu. bahan berbahaya dan racun. Ya. Setelah itu, apa dampak estetika dan kesehatan bila di lingkungan kalian terjadi penumpukan sampah? Siapa yang bisa jawab? Dampaknya, dampak estetika ada pemandangan yang kurang menarik dan merusak keindahan. Lalu kurang menarik bagi wisata bila penumpukan sampah terjadi di pantai. Dampak kesehatannya dan 4 menyebabkan penyakit menular seperti diare. Sampai terlalu lama menumpuk dapat menyebabkan pencemaran udara, menghasilkan emisi gas sehingga dapat mengganggu kesehatan paru-paru. Ya, bagus sekali tepuk tangan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian akan memahami pengertian pencemaran lingkungan. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis pencemaran. Yang ketiga, menganalisis aktivitas manusia yang mampu mempengaruhi perubahan lingkungan. Dan yang terakhir, kalian dapat mempresentasikan hasil kerja kalian tentang perubahan lingkungan. Ya, aktivitas ini akan dinilai dalam 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, tes awal untuk mengetahui kemampuan awal kalian dalam materi yang akan kita bahas ini Ibu buat dalam bentuk kuisis. Ada soal pilihan ganda 10. Sekarang silakan diambil handphonenya, dikerjakan kuisisnya. Ya.
Untuk menambah semangat kalian, kita akan melakukan SBG. Silakan berdiri semuanya. Silakan menuju berbaris. Ingat ya, clue-nya adalah benar-benar salah. Ya, clue-nya adalah benar-benar salah. Sebelum kita mulai, pegang dulu bahu teman yang di depannya. Ingat, clue-nya benar-benar salah. Maju. Mundur. Maju. Ulang sekali lagi. Untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan itu adalah kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari alam ataupun aktivitas manusia dalam menjaga kestabilan kehidupan. Ya. Untuk lebih memahami materi yang dijelaskan tadi, silakan simak video yang sekarang diputar. Ya. Setelah itu, apabila ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan. Ya. setidaknya terdapat 100 rumah warga terkena imbas banjir. Nah, dengan demikian memang
Dari video yang Ibu, ada yang tanyakan dari videonya? Silakan. Apa yang menyebabkan terjadinya banjir di kota-kota besar? Apa yang menjadi penyebab terjadinya banjir di kota-kota besar? Siapa yang mau menjawab pertanyaannya? Ya, Saya mau. silakan. Curah hujan yang tinggi, penumpukan sampah di sungai sehingga menyumbat aliran sungai, pembangunan yang tidak teratur, pembangunan kota cenderung mengurangi lahan terbuka dan area resapan air, pembukaan yang tidak dapat menyerap air seperti beton dan aspal menyebabkan air hujan tidak dapat meresap ke tanah. Iya. Itu beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya banjir di perkotaan. Sekarang silakan bentuk kelompoknya. Bentuk kelompok 5 orang heterogen untuk menjawab LKS lembar kerja yang akan dibagikan. Ya, ingat dalam pembentukan kelompok harus semuanya aktif dalam mengerjakan tugasnya. Ya, silakan duduk dulu sesuai dengan bapaknya. Silakan minta kelompoknya. Ya. Ini LKPD dibagikan. Petunjuk pekerjaannya sudah ada di dalam sana. Silakan dibaca terlebih dahulu. Setelah itu cari informasi dari buku paket dan dari jurnal yang akan dikirimkan linknya ke WA grup kalian. Ya. Saya coba tahan dulu Pak ya. Gambar ini nanti kalian akan kasih ya gambar A itu sumber pencemarannya apa, B itu apa ya. Ini nanti langsung tulis di kolom yang dikasih. Ya, sumber pencemaran ya. Ya, Bu. Kalau satu pertanyaan satu dari Alvin. Ya, itu perempatan satu. Sudah selesai ya? Nah, silakan dulu duduk menghadap ke depan ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Silakan duduk menghadap ke depan. Beri kesempatan yang pertama
Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang jenis-jenis pencemaran. Perhatikan gambar di atas, identifikasi jenis pencemaran lingkungan pada masing-masing gambar dan dituliskan pada kolom yang disediakan. Ini gambar pertama. Gambar A, pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah pencemaran. Gambar A, sumber pencemaran karena sampah plastik botol yang ditumpuki lahan kosong. Gambar B merupakan pencemaran berupa asap dari pembakaran sampah. Gambar C, sumber pencemaran berupa asap dari pembakaran hutan. Gambar D, sumber pencemaran karena klakson dari kendaraan pada saat macet. Gambar E, sumber pencemaran sampah yang dibuang ke aliran sungai. 3. Dampak. Gambar A, pencemaran tanah. Dampaknya, sampah yang membusuk di dalam tumpukan dapat menghasilkan gas rumah kaca seperti metana dan karbon dioksida. Gas-gas ini dapat terperangkap dalam tanah di sekitar lokasi tumpukan sampah, menciptakan kondisi tanah yang kurang ramah lingkungan. Peningkatan konsentrasi gas-gas ini dapat mengubah sifat fisika dan kimia tanah serta merusak mikroorganisme tanah. Beberapa bahan kimia yang terkandung di dalam sampah yang dapat meracuni tanah dan menghambat pertumbuhan tanaman dapat merugikan ekosistem lokal dan mengurangi produktivitas tanah untuk pertanian atau keperluan lainnya. Tumpukan sampah yang berat dan tidak terkelola dengan baik dapat merusak struktur tanah. Hal ini dapat menyebabkan komplikasi tanah, mengurangi sirkulasi udara, air di dalam tanah serta mengganggu kehidupan mikroorganisme tanah. Tanah yang rusak dapat kehilangan kemampuannya untuk mendukung pertumbuhan tanaman dan mengalami degradasi kualitas organisme akuatik dan menyebabkan kerusakan pada rantai makanan. Nutrien berlebihan. Penggunaan pupuk berlebihan dapat menghasilkan aliran nutrien ke perairan yang dapat menyebabkan pertumbuhan alga yang berlebihan atau eutrofikasi dan merugikan ekosistem air. Strategi penanganan dampak pencemaran udara. A. Mendorong praktik pengolahan limbah yang tepat seperti pemilihan sampah di tingkat rumah tangga, pengumpulan terpisah di limbah organik dan anorganik dan didaur ulang. B. Mengurangi pembuangan sampah di tempat pembakaran terbuka dengan memprioritaskan daur ulang dan pengolahan limbah yang berkelanjutan. C. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak buruk pembakaran sampah terhadap udara dan kesehatan. D. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengolahan limbah yang ramah lingkungan. E. Menerapkan regulasi ketat terhadap pembakaran sampah terbuka dan memastikan penegakan hukum yang efektif. F. Mendukung penggunaan alternatif ramah lingkungan seperti komposter untuk mengolah limbah organik di tingkat rumah tangga. G. Membentuk bank sampah atau program daur ulang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang Ya. mau bertanya? Silakan. Kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan iritabilitas dan ketidaknyamanan emosional dalam dampak dari polusi suara? Iritabilitas merujuk pada reaksi marah, kesal atau stres yang dapat muncul sebagai respon terhadap kebisingan berlebih. Proses kebisingan dapat mengganggu ketenangan dan konsentrasi seseorang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat stres dan ketidaknyamanan. Gangguan tidur juga dapat menjadi penyebab iritabilitas karena tidur yang terganggu dapat mempengaruhi mood dan toleransi terhadap stres dan ketidaknyamanan emosional, mencakup perasaan tidak nyaman, cemas, atau gelisah yang dapat muncul karena terpapar kebisingan yang berkepanjangan. Ya, itu iritabilitas dan ketidaknyamanan dari dampak polusi suara. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Enggak. Sudah? Berarti kita tangan dulu untuk kelompok 1.
mendengarkan. Bila ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Kita bahas kembali tentang A, lagi tumpukan sampah di area lahan kosong. B, ini adalah pembakaran sampah plastik. C, ini adalah akibat dari pembakaran hutan. D, ini pendengaran apa? Suara akibat klakson karena kemacetan. Dan D adalah pencemaran air. Kalian sudah mengerjakan tadi apa dampaknya, sumbernya, strateginya. Semua pencemaran ini dapat menimbulkan penyakit, ya, baik itu saluran pernapasan, diare, dan lain sebagainya. Dalam penanganan sampah ada namanya 3R yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 3. Itu apa saja kelompok 3 tadi? Recycle, reuse, ya, reuse, recycle, reuse. Itu untuk LKPD-nya. Sekarang karena semua dari 5 kelompok sudah maju, kita harus memilih yang baik, yang lebih baik dari yang baik, ya kan? Untuk pemilihannya, Ibu minta voting untuk angkat tangan. Misalnya untuk kelompok 1, ya berapa orang yang angkat tangan, kelompok 2 dan seterusnya. Kita pilih kelompok terbaik dengan voting angkat tangan. Bisa dimengerti? Nah, dari voting yang kita lakukan untuk kelompok terbaik dari kelompok yang baik adalah kelompok 1. Kelompok terbaik untuk pertemuan hari ini adalah kelompok 1. Bukan berarti kelompok kalian terbaik. Nanti untuk pertemuan berikutnya mungkin kelompok 2, 3, 4, 5 yang akan berdiri di sini menjadi kelompok terbaik. Yang akan banggakan bisa berada di depan kelas sebagai kelompok terbaik. Tangan sekali lagi untuk kesimpulan.
Slide 2. Bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah sudah memahami materi pada hari ini? Materi bagian manakah yang kalian rasa sudah dipahami? Apakah media pembelajaran yang digunakan dapat membantu memahami materi pelajaran? Nah, yang terakhir, bagaimana cara kalian mengatasi kesulitan? Tadi kan bilang nggak ada kan? Itu yang terakhir. Nanti ibu akan kirimkan tugas kelompok. Kalian akan membuat poster secara jelas dan lengkapnya akan ibu kirim di WA grup kalian. Ya, poster mengenai perubahan lingkungan. Dan terakhir, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang akumulasi bahan penyimar dalam rantai makanan yang lanjut dari materi ini. Terakhir ada yang tanyakan mungkin? Karena tadi kita buka dengan doa, sekarang silahkan ditutup dengan doa. Ada sana. Karena kita buka dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Namo Santi. Om Santi 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 Om.